Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance, terutama bank-bank daerah dan bank-bank secular. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.799, menguat 0,35%, dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 12,9 triliun. Tutupannya ternyata di 7.788, menguat 0,21%, diturunin 11 poin. Langsung saja ke IHSG. Teknikalnya seperti apa? Nah, naik-naik terbatas seperti ini nih, kemungkinan bisa jadi tetap terus naik ya. Sayangnya hari ini nggak tembus 7.800. Tapi kalau misalnya besok sektor finance atau sektor batu bara yang mendorong, kemungkinan besar ya, disclaimer, ya ada potensi bisa tembus besok 7.800. Tapi gambaran seperti ini masih sama ya, kalaupun swing low itu nggak lebih dari 7.620. Tadi sempat mau turun dan dia hari ini itu membentuk lower low. Tapi kemudian ada buying power lagi, mungkin saham-saham big cap-nya di cover oleh asing ataupun ya memang ada buying power tadi itu. Nah itu ya, jadi besok bisa rebound nggak? Masih bisa mencoba 7.800-nya resistennya, mudah-mudahan bisa tembus seperti itu. Untuk IHSG, saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, BJTM masih sideways. Kemana arahnya? Tetap pandangan saya sampai akhir bulan atau seminggu ke depan itu akan menguji area 580, 585. Pokoknya sampai akhir bulan ya, kemungkinan kalau bisa naik 3% itu udah bagus. Itu aja untuk BJTM. Tapi ya nggak ideal lah kalau Bapak Ibu beli saham ini nih untuk cari profit ya. Cari yang lebih bergeraknya, volatilitasnya lebih tinggi lah ya. Banyak kok masih saham. Tinggal pilih kan sekarang tuh mungkin cap-cip aja bisa dapat profit kan. Nah, tergantung Bapak Ibu lah melihat pilihan-pilihan sahamnya. Karena ya banyak saham yang memang juga masih potensi naik. Hari ini brand luar biasa naiknya ya. Cuan juga. Dan beberapa tadi saham MNC Group tadi sempat naik juga. Nah itu aja untuk BJTM saat ini. Lanjut. BJBR yang ditutup menguat 1,53% ke harga 990. Nah BJBR mulai bangkit nih. Apakah mampu tembus 1000? Oh ini masih di area resisten. Tapi volume besar hari ini dan MACD-nya Golden Cross ya. Peluang besar sih rebound. Akhir bulan targetkan aja ke 1020, 1040 itu udah sangat bagus lah. Kalau 2 minggu ke depan naik 5% itu udah bagus. 7 hari perdagangan ya. Itu aja untuk BJBR, tapi ya kurang menarik bagi Bapak Ibu yang mencari volatilitas yang cukup tinggi, yang spare kenaikannya tuh lebar. Ya jangan pilih BJBR. Tapi kalau Bapak Ibu targetnya cuman mungkin 3%, 2%, 4%, bonus lebih dari itu ya bisa jadi pilihan kalau Bapak Ibu feelingnya kuat di BJBR ya. Target BJBR ya 1030, 1040. Itu aja. Volume meningkat, MACD juga meningkat, volume ke atas. Jadi lebih condong ke atas arahnya. Lanjut, Agro yang ditutup di harga 280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, Agro bagus, masih sideways di atas SMA 200-nya, tinggal tembus 300. Mampu nggak kira-kira minggu ini? 3 hari perdagangan ke depannya. Kalau mampu bagus untuk minggu depan. Kita lihat, kalau mau beli sekarang silahkan. Mau stop loss di bawah SMA 200-nya juga boleh. Kalaupun mau nggak pakai stop loss juga boleh. Trennya masih bagus-bagus dan belum uptrend. Agro belum uptrend. Kalau dia uptrend nantinya sudah siap-siap kenceng lah naiknya. Seperti itu. Untuk Agro lanjut. BBYB yang ditutup di harga 280 menguat 0,71%. Langsung saja ke tekniknya, BBYB. Aduh, harga nanggung ya. Apakah minggu ini ditarik naik atau kena buang? Kalau saya melihat seperti ini ya, melihat respon besok kalau memang ada buying power harusnya. Tapi harus besok mulai gas ya. Kalau besok gas minggu ini ada potensi tembus 290. Lewat 300 kita lihat. Yang penting pastinya kalau memang ada buying power besok itu tembus 290. Bergerak di atas EMA 200-nya. Kita lihat ya. Dan Bapak Ibu seperti sering saya bilang, karakter saham bergerak range pendek seperti ini
Ya, 3 hari ini kan range pendek nih. Range pendek tuh apa sih? Range yang dia bergerak tuh mungkin 1-2% aja dari support ke resisten atau 3%. Nah, range seperti ini karakter sekarang tuh antara ditarik naik atau dibuang. Nah, minggu ini tuh kita lihat. Kalau dia tembus 290 besok atau lusa, ya udah siap-siap ke atas. Tapi kalau misalnya besok langsung dibuang ke bawah, ya ke bawah dulu. Setlistnya di bawah 280. Itu. Tapi gimana pandangan saya? Saya lihat besok kalau memang ada main power, harusnya serius rebound besok. Kita lihat BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di harga 232 sama harga penutupan hari sebelumnya. Maya saat ini, waduh, range pendek terus ya. Ya kita lihatlah minggu ini konfirmasinya tembus 280 bagus. Jadi 3 hari ke belakang, 3 hari ke depan kita lihat. Tembus 240 bagus. Target minimal EMA 200-nya 264, 270. Maya. Lanjut. BBKP yang ditutup di harga 63 menguat 1,61%. Langsung saja ke tekniknya. BBKP bagus, risknya masih kecil nih, nggak nyampe 10% kalau Bapak Ibu berminat. Tuh cut loss-nya 57 tuh 9,52%, target reward minimal 12%, jadi lebih besar sedikit. Dan kalau dia tembus 72 uptrend BBKP, nggak ada cerita nggak uptrend. Itu aja. Lanjut PNBS yang akhirnya sudah di atas 55 menguat 56 1,81%. PNBS ini 55 apa 60 ya kemarin. Wah 55 ya bener. Udah bagus gak? Ya harusnya bagus. Serius gak? Harusnya iya. Kita lihat aja ya. Pokoknya minggu ini kalau dia sudah mengarah ke 60 1, 2, 3 hari ke depan, ya udah valid breakout. Kecuali tiba-tiba besok merah lagi jebol 54, ya gagal fast break. Tapi kondisinya gimana menurut Borneo Trader kali ini? Breakout ya, confirm 70%. Disclaimer dianalisis kembali ya. Harusnya minggu ini arahnya 5960 3 hari ke depan. Mudah-mudahan sampai. Lanjut PNLF yang ditutup di 470 terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke tekniknya. PNLF di atas sudah bagus gak? Sudah bagus, sudah uptrend tinggi ya. Bahkan dari 280 dari 300 sekarang udah naik hampir 50%. Masih bisa nggak? Masih bisa, minimal 500 disentuhnya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Tutup bulan sentuh 500. Potensi. Ya, PNLF itu aja. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, ya tergantung Bapak Ibu. Kenapa mau beli sekarang, nggak beli waktu itu tuh? Ini kan sudah melihat kondisi seperti ini kan, lihat juga ISG-nya. Oh, ISG-nya arahnya memang sempat bullish. Ya udah nekat gitu ya. Untuk PNLF lanjut PNBN yang ditutup di harga 1905 terkoreksi 3,05%. Langsung saja ke tekniknya. PNBN wajar kepentok resisten. Hari ini mau nyentuh 2000 lagi, 1985 gagal. Tapi ini hanya untuk koreksi. Tetap akan mantul di 1800. Jadi kalau dia ada koreksi deket-deket 1800, makan kalau Bapak Ibu minat. Ya itu kesempatannya, buy on support, buy on weakness. Target masih sama 2000. Lanjut Penin yang ditutup di harga 1195 sama harga penutupan hari sebelumnya. Panin kemana arahnya? Ya uptrend. Gak ada cerita gak uptrend nih saham-saham grup Panin. 1200 tentunya minggu ini bisa ya, mudah-mudahan ya. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak ya, ini Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa ke 1030, 1050? Kalau nggak siap ya jangan beli. Spare kenaikannya juga tipis. Ibaratnya kita targetkan dulu ke 1200 karena itu resisten kuat. Kalau waktu itu Bapak Ibu beli pas dia sideways, itu area beli. Ya yang sering kita nggak mau itu stop loss pas beli di bawah, turun lebih dalam nggak mau stop loss. Maunya sahamnya hijau, berharap dia naik terus. Itu kan. Nah itu yang menjadi kendala. Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya plan, punya sistem trading, beli dekat-dekat support, stop loss jebol support, ya bisa nih. Contohnya dia breakout, mantul kan. Nah ini nurut dengan support resisten. Jadi kemungkinan besar ini nanti mantulnya di support minor 1100. Jadi nggak dalam lagi dan targetnya masih sama 1200. Uptrend nggak? Uptrend baru awal nih, tutup ya. Nih dia nih kan baru berhasil breakout masa konsolidasinya nih. Ya baru awal nih, baru tarikan belum jauh. Masih bisa jauh nggak? Masih bisa. Tapi Bapak Ibu sabar ya. Kalau misalnya di bawah turun sampai 1000, pusing nggak? Pasti pusing. Apalagi kalau beli di 1155, dibawa ke 1030 tuh pasti pusing. Bener nggak nih bisa mantul? Bener nggak nih bisa rebound? Kan? Apalagi kalau sudah dalam, stop lossnya
itu bisa nggak mau realisasi stop loss, malah dibiarin di plotting loss, makin dalam akhirnya nyangkut. Biasanya seperti itu ya. Itu kalau Bapak Ibu punya histori seperti itu ya, kalau bisa beli deket-deket support, beli setelah dia breakout, retest support, beli. Seperti ini kan dia breakout ke 1100, koreksi, nah baru Bapak Ibu ambil gitu ya. Jadi penin arahnya masih sama 1200. Lanjut Cepin yang ditutup Dega 412 menguat 0,48%. Pin saat ini, nah ini yang belum naik banyak Bapak Ibu, perhatikan dia ini sideways di bawah dekat support, dan supportnya selalu dijaga 400 dan risknya cuma 4 sampai 5%. Target liwat minimal berapa sih? 8% kalau nggak salah. Ini jangan ke bawah, tarik langsung 440, nggak ada cerita di terlalu bawah. 6% lossnya 4%. Ya ideal lah 1/1,5, bahkan nggak pendek ini arahnya nih. Ya jadi ada bisa 1/3. Saatnya bangkit lah. Minggu ini nih harusnya rebound. Sudah di atas 420. Kita lihat minggu ini di atas 420. Jumat ini minggu depan arah EMA 200-nya sampai awal November. Ya, jadi ada potensi upside 14% dan risknya cuma 4%. Sekarang kalau Bapak Ibu mau. Dan ini grup panin yang belum naik banyak. Dan kalau nggak salah ini masuk di portfolionya Pak LKH. Siapa tuh? Pak Lokeng Hong. Dan potensi besar tetap ini gambarannya swing low. Ya. Mana sih? Seperti apa swing low nih? Ini sebelumnya ya. Dari 2018, 6 tahun yang lalu dia baru breakout, sempat false, turun, breakout, retest. Ya ini swing low. Dan kalau saya gambar ulang, ini ada potensi bisa jadi wave 2, bisa jadi seperti itu kan. Di wave satunya atau pattern flag dengan target seperti ini. Targetnya kemana nih? Nah, tuh 480 500. Tinggal tembus mana? Ya harusnya tembus 430 udah aman, atau 440 aja lah biar cup and handle yang terbentuk dan valid. Wah, gas ke atas. Kalau mau beli sekarang. Boleh nggak saya beli nanti kalau dia tembus dulu, biar konfirmasi dulu uptrend. Saya belinya nanti di 440. Boleh, nggak salah. Boleh-boleh juga. Takut saya beli di bawah, takut tiba-tiba gagal, harus turun di iris pelan-pelan. Ya udah, ketunggu dia membentuk higher high, dia tembus 440 baru beli, boleh. Ya tergantung. Bagaimanapun strategi Bapak Ibu tuh pasti bisa cuan dan pasti ada risikonya. Itu aja untuk Cepin. Saham terakhir ada BNII yang ditutup Dega 232 menguat 0,86%. Lagi tipis ya. Transaksinya juga masih tipis, tapi bagus. Udah aman. Gak akan turun lagi di bawah 220. Konfirmasi minggu ini kalau dia tembus 240, minggu depan siap-siap uptrend. Pokoknya kecil kemungkinan, bukannya nggak bisa, kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 220. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Disclaimer, dianalisa kembali. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.